اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah salat subuh, alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah usia, kita masih hidup. Maka kita ucapkan doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah ahyana yang masih memberikan kehidupan kepada kita. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang belum baca doa, kita baca sama-sama. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semoga Allah memberkahi usia kita, dan jika Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Asbabun nuzul berikutnya surah Al-Baqarah ayat 8. Kita baca, saya baca dulu, nanti Bapak Ibu mengikuti di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله. Sebagian daerah ada yang menyebutkan qaf menjadi a, seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya wabaro, waqalu waqalu, jangan dibaca waqalu waqalu, dia harus dibaca qaf sebagai makhrajnya. Memang hurufnya fathah, jadi dulu kita harus baca sesuai fathah, kata mendiang Khalis Majid waktu itu. Karena qaf itu kan baris atas, setiap baris atas fathah bunyinya a, jadi wakal.
Jangan disamakan bahasa Indonesia. Arab ini punya huruf tersendiri, ada huruf isti'alah, ada huruf istifal. Jadi andai kata dibaca dia tak sesuai dengan kaidahnya, kaidah Qur'annya, jangan kaidah tulisan gitu. Jadi kaidah qiraah. Kalau kaidah tulisan ya wakal, tapi kan makna berubah itu. Qalu artinya mereka berkata, kalau kalu mereka menimbang atau menakar. Maknanya langsung jauh ya. Makanya dibaca dia sesuai maunya Quran. Seluruh dialek harus dihentikan, harus menuju ke Quran. Saya punya teman Korea, bagus juara nasional. Waktu di Mesir dia pulang dia. Orang Jember, orang Jawa Tengah, yang Tegal. Itu kalau ngomong itu lumayan kan, bubak-bubak gitu kan. Tapi ketika baca Quran itu bersih dan rapi. Bismillah, Bismillah, bagus gitu. Jadi begitu seharusnya. Jadi dialek-dialek daerah itu begitu masuk dia ke Quran, dia harus tunduk kepada. Tak bisa, ya saya begini Pak, ya nggak bisa. Saya mau kita yang mengatur Quran ini, kita yang harus diatur. Kecuali jika sudah usul ya. Saya mengajar kepada orang tua 80, 90. Memang susah mulutnya, ya. Setiap dikatakan punya, umpamanya madhmuma, majzi, nyumbur dia majzi, majzi. Jadi ini sudah lost, sudah dia. Apalagi tak punya gigi ya, berarti ujur sara ya. Waqalu ko. Nah itu juf di dalam dia. Waqalu la istifal, apa terbuka ya, la waqalu la tamassa yang saya katakan ini terjadi. Tamassa orang Arab pun juga salah itu. Dulu ada Profesor Dr. Aiman, pakar qiraah dari Jeddah itu. Illa ada dalam Quran ada kalimat ini. Illa man ufik. Mereka baca illa man ufik. Nah, terbawa bacanya idza jaa nasrullah. Mereka jadi dia. Idza jaa itu saya dengar tuh. Jadi imam idza jaa nasrullah. Salah. Jadi beda. Nanti kalau orang Mesir itu huruf qaf jadi alif. Jadi waqal dibacanya wa'an. Makanya ifrah ya albi ada lagu itu. Gembiralah wahai qalbi itu sayang. Jadi kata qalbi itu jadi alif, jadi albi. Seharusnya ifrah ya qalbi. Mesir bilang ifrah ya albi. Jadi orang kalau dia belajarnya tak pernah belajar bahasa pasaran masyarakat Arab, bingung dia. Albi. Apa albi? Bingung dia. Padahal itu berubah pada qalbi. Nanti orang-orang Libanon jadi gila pula. Ifrah ya galbi, orang-orang Yaman. Jadi itulah bahasa kampung wilayah-wilayah. Tapi makanya mereka punya bahasa nasional, bahasa fushah. Bahasa Quran kembali lagi ke bahasa. Nah, kalau sudah fushah kita bisa memahami. Makanya biasanya kalau udah nyanyi susah kita memahami. Karena mereka suka memakai bahasa amiyah. Iya, terus struktur juga. Ana uridu, saya ingin. Itu bahasa fushahnya. Nanti di Mesir ana aiz, saya mau pisah. Ana aiz mus. Nanti di Saudi aiz tibgha, ibtigha. Jadi ada aiz, ada ibtigha, ada murid. Itu 3. Jadi untuk ulama-ulama tafsir harus betul-betul paham dia begini nih.
sehingga nanti tidak salah dia untuk memberikan penjelasan ayat itu. Itulah orang-orang yang dia tidak belajar tentang ilmu bahasa, mentafsirkan itu khawatir keliru dia memahaminya. Ya, baik. Wa qalu lan tamassana an-nar illa itu sensitif ya. Artinya illa tamanna ila asyhadu an la ilaha illallah. Bahaya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalau nggak jelas ilahnya Pak. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan, tak ada Tuhan yang ke Allah, tak ada Tuhan, tak ada Tuhan disembah. Rusakan. Illa ayyaman ma'dudah, ayyaman ma'dudah, ada yang baca itu salah dia, jangan dipantulis. Ayyaman ma'dudah, bukan ayyaman ma'dudah, lepas dah, jangan ma'dudat, ma'dudah, langsung dilepaskan karena tidak ada tanda mad. Qul atta, dah terjadi. Qul attakhaztum, qul attakhaztum, sudah salah lagi. Iya, kalau tak dari teliti begitu coba baca sendiri. Oh banyak takutnya. Apa ini kekeliruannya? Qul attakhal. Kembali dia karena dal itu huruf atas seperti begini. In kuntum. Seharusnya in kuntum. Kenapa nuntut begitu? Karena asal-asalnya nuntut a. Kenapa jadi kuntum? Itu namanya Bang Toib tak pulang-pulang. Tak kembali dia. Maksudnya in kuntum sadiqin. Qul attakhal, bukan takhal. Qul attakhaltum. Nah ini sudah betul-betul dalam ini. Ya, ini hati-hati giginya nih kalau gigi palsu tak pas. Qul attakhaztum, bukan ya? Ini aja. Alhamdulillah. Qul attakhaztum 'inda. Indah. Ada orang baca indallah, ada nggak? Ada. Nah, yang betul-betul dilihat, bacalah apa yang tertulis. Kalau dada jangan jadi do, indo katanya. Indah Allah. Kesalahan orang kan tak dia baca apa adanya. Yang dia baca apa-apa aja yang ada, apa yang dia mau, ya. Indah, ikhfa ya, jangan tidak juga kedar tapi indah Allahi ahdan falan yukhlifa, jadi harus sampai ke sini tuh dengungnya. Bukan falai khusyuk. Itu haknya. Dengung itu harus sampai ke hidung. Dengung hidung.
ah itu huruf hamas, baru agak mantul dia itu, bukan mantulin aja, karena itu huruf hamas, hurufnya fahussuhu syakhsun sakat, fahussuhu ada ha, jadi bukan jadi kalau tak jelas hanya jadi mana berubah. Alan yukhlifallahu ahdahu jangan mantul ya am taquluna ala Allah ada yang ada baca Allah itu Allah katanya terjadi di bawah. Bapak bisa salah, bisa pernah baca Allah. Kenapa orang sering baca Allah? Karena dia tertarik sama lafzul jalalah di depannya itu Allah itu. Jadi huruf lam itu namanya tafkhim. Lafaz lam pada Allah harus tebal, makanya tak boleh dibaca Allah, tapi Allah, cuman itu doang. Lam yang dibaca tebal jadi O, cuman Allah saja. Kalau jadi Allah, jadi orang Kristen. Jadi Allahi ma la ta'lamun, ma la hanya buang, ma la ta'lamun. Toib. Itu kira-kira ya. Yang kita baca ini apa nama qiraahnya masih ingat? Qiraah yang kita baca ini Hafaz. Imam kita aliran ini Imam Hafaz An-Asim. Hafaz itu. Huruf sad ya, bukan huruf zo. Kalau hafiz Quran nanti hafaz. Kan hafal. Kalau hafal berarti zo. Ini hafaz. Sad berarti. Kita bacaan alirannya ini namanya Hafaz An-Asim. Nanti kalau imam lain lagi Imam Nafi, Imam Warsh, tak jauh beda, tapi dia baca nanti Qulat takhaltum. Jadi Qulat takhaltum nomor 2 itu dia baca Qulat takhaltum. Itu bukan bacaan kita, itu Imam Hafaz, Imam Warsh. Qulat takhaltum indallah. Kita Qulat takhaltum. Perubahan itu terjadi pada Hamzah. Baik. Waqalu, mereka berkata, siapa mereka itu? Orang-orang Yahudi. Lan tamassana an-nar, sekali-kali kagak bakaran. Karena digunakan kalimat lan itu. Lan tulit ta'bid selama-lamanya. Kalau lam atau la mungkin bisa tidaknya berubah. Tapi kalau dia lam selama-lamanya. Orang Yahudi mengatakan selama-lamanya tidak bakalan tersentuh api kami, kata mereka. Illa ayyam ma'dudah, kecuali pada hari-hari yang tertentu saja. Ada batasannya. Nanti kita lihat sebab turunnya ya. Berapa batasannya? Qul, katakan Muhammad, attakhadhtum 'indallahi 'ahdan? Apakah kalian pernah mengambil perjanjian dari Allah bahwa kalian masuk nerakanya hanya sewaktu-waktu saja? Emang Allah pernah bicara begitu? Fala yukhlifallahu 'ahda. Sementara Allah tidak mungkin Allah itu mengingkari perjanjiannya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau kalian ini cuma mengada-ngada, yang buat-buat gitu, ngada-ngada sendiri, ngarang-ngarang. 'Ala Allah, lalu disandarkan pula mengada-ngadanya ini kepada Allah, ma la ta'lamun, dan kalian mengada-ngada sesuatu yang kalian tak tahu. Ya, tak mengerti, tak ada, dibuat. Dan dia tidak paham, tidak mengerti kasusnya, lalu dia membuat-buat. Ini isi ayat ini. Apa sebab turunnya? Dalam suatu riwayat dikemukakan
bahwa di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, kaum Yahudi berkata, umur dunia ini 7.000 tahun katanya. Tuh kan, dari mana ngarangnya itu? Manusia disiksa tiap 1.000 tahun dari hari dunia. Jadi hitungan mereka kan satu hari akhirat. Berapa tahun dunia? 1.000 tahun kan? Iya, al-fasanah mimma tahun. Satu hari akhirat berarti 1.000 tahun ukuran dunia. Mana tadi? 1.000 tahun dari hari dunia, sehari di yaumil akhir. Sehingga jumlahnya hanya 7 hari. Iyalah 7 hari lah. Jadi kalau hitungannya dunia 7.000, kalau akhirat 7 hari. Dan setelah itu putuslah siksaan itu. Kata mereka setelah itu habis siksaan selesai. 7 hari doang. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai bantahan dan peringatan kepada orang yang menganggap dirinya lebih tahu daripada Allah. Lebih tahu. Pakai H nggak itu? Hah? Tahu tempe kan? Diriwayatkan Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir, Mu'jam Kabir ini, demikian juga Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Imam Sa'id, sumber dari Ibnu Abbas. Ini sebab turun pertama. Sebab turun kedua, riwayat lain. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa turunnya ayat ini sehubungan dengan ucapan kaum Yahudi. Apa ucapan mereka? Yang berkata, kita tidak akan masuk neraka kecuali cuma beberapa hari saja selama kita menyembah anak sapi. Yaitu berapa lama mereka menyembah anak sapi? 40 hari. Yatihuna fil ardi, di padang tih, sesuai dengan sumpah kita. Dan apabila telah habis 40 hari, putuslah siksaan terhadap kita. Ibnu Jarir, At-Tahaq, Ikrimah dari Ibnu Abbas yang sama. Nah inilah agak beda ya, dari 7 hari ini 40 hari. Tapi yang ingin saya katakan, dari mana bilangan ini mereka temukan? Baik, untuk lebih dekatnya, mari kita lihat dulu tafsirnya. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Orang Yahudi ini mengatakan mereka ini tidak tersentuh neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Itu anggapan mereka begitu. Sehingga turun tadi sebab turun tadi 7 hari, 40 hari. Nah, itu baik. Dari mana ini? Pertama mereka melogikakan. Nah, jadi dibawanya dunia logika itu untuk memikirkan nasib daripada mahsyar nanti. Apa sebabnya yang 40 hari? Kami kan buat dosanya cuma 40 hari. Nyembah ejel itu sapi kecil. Di Bukit Tursina itu saya lihat, saya waktu memanjat ke atas itu. Jadi mereka buat replika kecil di pojok gitu di atas bukit, anak sapi kecil itu. Karena waktu Musa kan naik ke atas dia mengambil wahyu bukit ke atas bukit. Udah. Kenapa anggapan itu? Anggapan mereka, tapi tak berdasarkan dalil ya. Anggapan. Anggapan inilah yang mereka menganggap bahwa mereka ini tak disentuh api neraka karena mereka merasa pede bahwa mereka cuma punya dosa 40 hari tadi. Kita bicara 40 hari ya. Anggapan tak berdasar mereka ini langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa karakter mereka pertama ini? Karakter mereka ini adalah pembohong ini. Pendusta. Ya. Jadi sesuatu yang tak ada diada-adakan, atau sesuatu yang ada diingkari. Itu karakter daripada orang-orang yang mereka itu menganggap dirinya bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah mereka mengatakan begitu, dari mana? Kan kita tidak bisa, makanya ada dulu ya golongan orang-orang sekuler kata mereka begini. Mereka mengatakan begini, tanpa agama pun kita sudah bisa menentukan baik dan buruk. Saya ulangi ya, ini kan salah orang. Tadi nggak ada wahyu lah ya. Kita kan bisa berpikir,
ini baik, ini buruk ya. Tapi akal ini tidak bisa melegitimasi kebenaran dia. Membedakan baik buruk mungkin bisa dia, tapi untuk melegitimasi kebenaran belum tentu dia bisa benar, belum tentu dia bisa meraba ke arah sana. Akal ini, makanya akal ini melihat sesuatu adat dompanya. Umpamanya saya tanya bapak lu, kalau ada orang yang makan ini, tiba-tiba pas ini di Arab ya, begitu dimakan mereka, tiba-tiba ada yang buang ingus gitu, macam ya, buang ingus. Mereka tuh tenang aja tuh. Tapi mereka buyar tuh kapan itu? Kalau ada yang begini pas makan, apa namanya? Buyar itu. Lihat ya. Nah, sekarang kita terbalik Indonesia. Indonesia yang mana yang buyar ini? Yang mana yang kita buyar yang mana? Yang itu atau yang buang kantung? Itu beda kan? Itulah akal itu. Nah, makanya dibedakan nanti antara kebiasaan sama akhlak. Agama ini adalah akhlak dia, bukan kebiasaan. Nah, jadi kemampuan akal mereka ini padahal tak ada wahyunya. Begitu lemahnya orang ini berpikir dia kalau tidak dibimbing oleh wahyu dia. Apa sebabnya? Sering salah. Apa sebabnya? Karena akal ini kan berpindah-pindah dia. Akal mahdud, akal yang terbatas, dan ruang yang dia lihat juga terbatas. Salah satu alat untuk sensor akal itu adalah matanya. Sebagaimana dia melihat dinding itu terbatas, dia tidak tahu apa ada di balik dinding itu. Maka begitu juga lah terbatas akalnya. Itu ya, yang tauhidnya begitu. Oleh sebabnya alat sensor mata ini mempunyai kaitan dia kepada akal. Bagaimana kita merasakan sesuatu ini terbatas dia, disebabkan batasan kita, maka akal pun terbatas dia. Kemampuan akal ini pun terbatas dia. Sensornya pun terbatas dia. Pokoknya gini lah ya. Ini nanti kekuatan iman sama akal ya. Aku di Isra Mi'raj, ya. Aku tadi malam di bawah Isra Mi'raj. Aku berangkat ke Palestina, lalu berangkat Sidratul Muntaha, lalu sampai ke atas Sidratul Muntaha. Dalam berapa lama? Kata Aisyah, aku bangun, aku lihat Nabi masih ada. Tidurlah Aisyah. Tidur dia, bangun lagi dia. Bukan Aisyah, bukan Aisyah ya, Khadijah. Karena Aisyah dinikahinya di Madinah. Dilihat yang kedua kali, Rasulullah lihat masih ada. Jadi faktor antara tertidur istrinya ini, Nabi itu berangkat dia. Jadi tak sampai beberapa lama itu. Waktu itu keluar Nabi. Wahai orang-orang kafir Quraisy, aku ingin menyampaikan kepada sesuatu kepada kalian. Disampaikanlah bahwa aku tadi malam begini. Isra Mi'raj kan dalam waktu semalam. Nah, logika dia kan berpikir itu. Berapa lama? Semalaman itu tak sampai. Kami saja ke Palestina itu sebulan. Yang paling cepat kuda itu pun beberapa hari sudah. Masa dia cepat begitu? Langsung bisa, nggak masuk akal. Begitu datang ke Abu Bakar, si Muhammad itu bilang dia saudara dalam tempo dia ke Palestina itu sekian waktu aja. Lihat sensor iman ya. Kalau Muhammad yang bicara kata Abu Bakar, lebih dari itu aku percaya. Sensornya beda ini. Makanya sensor akal dia terbatas, sensor iman dia menembus langit dia. Itu saja. Makanya jika seseorang dia tidak ada iman dalam kehidupannya, maka merana cara hidupnya. Dia terombang-ambing dan gelisah hatinya. Kenapa begini ya? Kenapa begini ya? Salah sensor dia. Makanya orang kafir Quraisy, orang Yahudi ini membuat sensor terhadap dunia akhirat itu dengan dugaan mereka. Maka tak nyambungan, tak dapat dia. Dan mereka nanti membuat kedustaan. Salah satu sifat Pak ya, yang paling dibenci oleh Nabi itu bohong. Kenapa kalimat dusta digunakan? Nah, kenapa?
Karena kalimat dusta ini mencakup semuanya. Satu, orang jika dia berdusta Pak, pasti nikmat Allah dia ingkari. Contohnya begini, udah minum Pak? Belum, udah minum dia. Udah minum. Gak usah praktekin ya, ntar aja. Udah minum nggak? Belum belum. Gua harus lihat. Udah minum dia kan? Padahal bohong dia, bohong. Dia dustai nikmat Allah itu. Jadi bobotnya parah ini dusta ini. Jangan akan saya beberapa hal ya, tapi kita kaji di pangkal ini. Orang yang berdusta itu otomatis dia sudah mengingkari nikmat Allah pada dirinya. Makanya begitu dia berdusta, sifat ini yang paling dibenci oleh Nabi. Kata Nabi begini, wa innar rajul la yakdzib. Tidaklah seseorang itu kata Nabi suka bohong hatta yu'ta indallahi kadzdzaba. Maka Allah akan memvonis dia di sisinya tukang bohong ini. Tuh. Levelnya ini dari mulai rakyat jelata sampai pemimpin ini. Bohong. Ya. Itu pertama. Orang itu kalau sudah berbohong dia, maka dia telah menyingkirkan dan tidak mengakui atau menutupi terhadap nikmat Allah pada dirinya. Makanya Allah marah kan terhadap dusta. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa itu? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Allah itu Tuhannya barat, Tuhannya timur. Nikmat mana yang kalian dustai? Apa lagi? Marajal bahrani yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Lihat kalianlah bagaimana kalian melihat laut sama air tawar, ada dindingnya itu. Barzakh. Nikmat mana yang kalian dustain lagi. Jadi kalimat itu yang dibuatkan oleh Allah karena level dusta itu tinggi dia. Satu. Yang kedua, orang berdusta berikut. Ya, kenapa berdusta ini dilarang oleh agama dan apa efeknya? Jika seseorang ini sudah berdusta dia, maka dia telah mencabut sesuatu akar dari sebuah kebenaran. Iya, betul nggak? Apa kebenaran itu? Gara-gara ini sudah benar nih Tuhan. Gara-gara dia tak jujur, berantakan semua ini, kacau jadinya dia. Ritmenya sudah tak seimbang lagi, sudah amburadul sudah dia. Sistem pun menjadi rusak. Itu gara-gara dusta. Bagaimana kalau levelnya orang yang mengambil kebijakan itu? Bagaimana jika seandainya itu levelnya kepada kepala rumah tangga? Ya, bagaimana rusaknya sebuah tatanan yang rapi gara-gara dia bohong. Nanti kita sebut nanti mana bohong yang boleh ya. Kita mengambil pangkal awal. Yang ketiga, orang yang suka berdusta ini, maka jika dia berdusta lagi itu ringan bagi dia. Jadi kalau bohong, kalau biasa bohong soalnya, begitu bohong lagi biasa lagi dia. Lama-lama ringan bagi dia. Orang kalau sudah selalu buat maksiat, Pak, lalu dia melakukan maksiat, tak ditaubatinya ya, dia akan terdorong dan tak merasa beban itu. Kata Nabi, al-birru matma'anna qalbak. Kata Nabi, kebaikan itu, ini kebaikan ya, karakternya ya, hatimu menjadi tenang. Sedekah kita kasih, tenang. Plong hati kita, berbuat baik. Sementara kata Nabi, perbuatan jadi kebaikannya, sementara keburukan kata Nabi, maha ka'ala nafsih wa tataradda bih. Apa yang membuat gelisah hatimu dan ragu-ragu itu. Kata Nabi, jika ada orang begini, ini masih kategori bertakwa ini. Jadi kalau orang punya karakter begini masih takwa dia. Apa itu? Terhadap kebaikan dia senang hatinya, terhadap keburukan dia menjadi gelisah. Ini takwanya, masih bertakwanya. Yang parah nanti kemana? Terhadap kebaikan mana menyesal dia, terhadap keburukan mana cuek dia. Ya kau buat dosa dia maksiat, makanya orang terdorong. Begitu dia begini, cari lagi. Itu karakter terus bohong. Yang berikutnya, bohong ini berikutnya nanti akan membuat wajah seseorang menjadi hina. Dan Yahudi, karakter pendusta pembohong itu karakter orang Yahudi. Bapak yang karakter begini, bapak Yahudi.
RT yang begini, RT Yahudi, karakternya nih. Pemimpinnya begini, karakter Yahudi, karakter mereka suka pembohong. Baik, yang lebih parah Yahudi nanti ini, sudah dia membohongi, dibuangnya ini, digantinya sama yang lain. Itulah mereka mengganti teks-teks dalam kitab Taurat menjadi Talmud. Nabi Muhammad itu dikatakan bagaimana? Dia mempunyai rambut agak ikal itu. Alis matanya tebal, kulitnya nggak terlalu putih, maksudnya tak terlalu hitam, tak putih. Dirubah sama mereka. Oh, si Muhammad itu lihat digeser masuk. Rambutnya lurus, kulitnya putih. Gimana kan? Itu karakter mereka terhadap, karena mereka mendustai terhadap, terjadi pendustaan. Baik. Lalu mana dusta yang boleh? Ada dusta yang boleh tidak? Pertama, dusta apa itu? Mendamaikan dua orang yang berkelahi. Jadi kalau Bapak punya teman ini berkelahi, si A sama si B berantem, ada. Jadi kita kompor-komporin. Si A katanya berantem ya, iya kurang ajar begini. Enggak, ketemu kamu bikin baikan kok katanya. Bohong dia kan? Taruh lagi si B berantem, iya berantem kurang ajar gue. Enggak, ketemu kemarin bikin bareng sama kamu, bikin baikan, gak enak kalau punya musuh. Begitu mereka ketemu, kira-kira si A sama si B gimana sangkaannya? Baik atau buruk? Baik kan? Di situ sangkaannya itu bohong itu menjadi boleh, bahkan berpahala itu. Ya saya ngomong begini, waktu itu ada orang Kristen di depan Kristen saya, langsung saya dihardik sama dia. Itu dia di Jatinegara itu udah tutup nih asuransi. Tapi orang Islam membela saya, ini kan teks agama kami, Anda dengar aja. Satu. Yang kedua, dusta yang boleh itu dalam siasat perang atau menyelamatkan nyawa orang lain. Dua. Yang ketiga, dusta suami istri dalam rangka merekatkan antara keduanya. Tapi jangan sampai nanti dusta itu membuat ujungnya nanti berantakan. Ya, umpamanya istrinya baru masak lah. Begitu masak dia, tiba-tiba garamnya tuh loh kebanyakan gitu. Gimana Bang? Saya baru lihat di internet tadi menunya buat opor ini. Oh bagus bener masakan ini. Tetangga nggak ada yang punya begini mas, nggak ada lah kasih. Tapi kan dia dusta begini, dibolehkan dia untuk menyenangkan. Tapi nanti kan terakhir baru nasihati, ibu kalau masak beli garam jangan sekarung, kecil aja plastiknya itu. Atau suami kepada istrinya, datanglah istri suami ini gembira. Begitu dia gembira, kenapa gembira? Dia tahu tanggal hari ini istrinya sedang apa nih? Sedang apa? Ulang tahun. Dia belilah baju, dia nggak paham fashion. Sampai ke rumah, bajunya bahannya kasar, modelnya norak, warnanya juga ngejreng. Bagaimana? Istri melihatkan. Istri dia ini termasuk pengagum Igu, tahu Igu? Ipan Gunawan, ngerti fashion. Ya. Bagaimana? Oh bagus betul nih baju. Tetangga kita nggak ada yang punya Bang, yang nggak ada lah jualek. Tapi kan dia menjaga perasaan itu. Nanti ngomong belakang. Kenapa? Laki-laki ini menggebu-gebu dari luar, ingin nyenengin istrinya itu. Saya kasih hadiah nih. Akhirnya istri dipakai lah pakaian ini, nyuci pakai, masak pakai, keluar pakai. Kata suaminya, Masya Allah, senang betul istri saya sama pakaian ini. Dipakai terus. Hati siapa itu suami? Istri lain hati, istrinya lain hatinya itu. Gua pakai terus cepat hancur. Tapi ya biarin aja dulu, nanti pas malam baru diomongin. Dek, kalau beli baju bareng aja kita Bang. Kita ke Giant. Nah itu dusta menyenangkan suami istri. Yang kecil-kecil itu nggak apa-apa lah. Gimana Bang baju ini Bang? Kita lihat istri kita tuh kan gopek, gemuk pendek, pakai baju gitu. Udah ya bagus banget ibu kayak Sahroni sehari ini. Caranya begitu, jadi agak dusta-dusta dikit nggak apa lah. Jangan jujur. Lalu kayak gentong, aduh makin marah.
Dia punya istri orang Batak, marga Simbolon, agak kotak sebenarnya, make up gitu. Batak itu kan banyak. Saya aja Batak juga sebenarnya, Mandailing, agak rapi dikit kan. Jadi, Apen Bang, Utapea, buku. Dan dia kadang-kadang ada yang jujur itu, Badak Kadir. Ada dusta yang dalam, sehingga Ummu Kulsum yang meriwayatkan hadis terperanjat dia. Bahas Imam Muslim bahwa ada dusta, tapi ingat yang kecil-kecil, jangan melakukan poligami. Biar acak-acakan di awal dulu. Karena ada anggota dewan yang 3 istri itu orang Madura itu, ya jago dia. Jadi kata almarhum Arifin Ilham itu, fa'in khiftum, barang siapa dia tak bisa istrinya 3, fawahidah, 1 aja. Khiftum itu kan takut itu. Lu penakut kata dia ke saya itu, almarhum itu. Penakut lu, 1 lu katanya. Cemen lu, cemen pula. Nah, jadi itu apa tadi karakter jauh. Yang berikutnya kita percepat dulu ya sambil nunggu suruh. Ya baru bunyi. Sholatnya belum bisa. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Aku pernah ngomong enggak begitu kata Allah. Itu bahasanya. Saya percepat ya. Aku enggak pernah ngomong bahwa kalian tuh hanya beberapa hari membuat sendiri kalian, mengarang-arang sendiri. Sekarang lagi ramai toleransi. Ngarang-ngarang dia cara toleransinya. Di santri itu. Bagaimana sistem toleransi? Bukan begitu. Muhammad kita ini berkelahi terus kata orang kafir Quraisy. Begini aja. Tahun ini kau ke tempat kami sembah Tuhan kami, masuk ke dalam nanti nyembah, masuk ke ma'bad, ke tempat ibadah. Tahun depan kami masuk ke tempat menyembah Tuhan. Masuk, perhatikan ya. Itu bukan toleransi. Orang Kristen lagi acara itu, jangan ganggu, jangan klakson kencang-kencang, biarkan dia. Bukan masuk ke rumahnya gitu loh. Makanya begitu orang Quraisy menawarkan Nabi masuk ke tempat ibadahnya, turun ayat, "Qul," katakan Muhammad, "Ya ayyuhal kafirun," ay orang kafir, "la a'budu ma ta'budun," aku tak nyembah Tuhan kalian. "Wala antum 'abiduna ma a'bud," kalian tak nyembah Tuhan kami. "Wala ana 'abidu ma 'abadtum," aku tidak sembah Tuhan kalian. "Wala antum 'abiduna ma a'bud," kalian pun tak menyembah Tuhanku. "Lakum dinukum waliya." Ini batasannya. Bukan masuk ke dalam. Itu bisa murtad itu. Apalagi orang anak penghafal Quran. Masa nggak paham begini pembatal akidah, pembatal syahadat. Perhatikan kan? Bahkan ada kiai, saya nggak mau sebut namanya, sensitif ya, jadi pejabat sudah, bahwa mengucapkan Natal itu boleh. Kita bandingkanlah pendapat dia dengan Umar bin Khattab, sahabat yang sudah dijamin masuk surga dan kuburannya di samping Nabi. Apa kata Umar? La tadkhulul musyrikina kanasihim. Kata Umar, janganlah kalian masuk ke gereja-gereja orang musyrik. Dalam apa itu? Fi a'yadihim, dalam ik mereka. Jangankan urusan menyembah. Dia nggak menyembah, cuma pesta-pesta saja. Pesta saja pun kata Umar tak boleh masuk. Apa sebabnya? Mereka itu sedang merayakan lahirnya anak Tuhan. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit ini retak. Wa tanshaqqul ardi, dan bumi ini merekah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung itu ingin runtuh dia. Gara-gara apa seluruh alam ini marah? Anta'u lirrahmani walada. Gara-gara kalian mengatakan Tuhan itu punya anak. Sensitif bagi Allah ini. Ya, parah. Jadi mereka itu sedang merayakan lahirnya anak Tuhan itu. Makanya ayatnya pun kencang itu, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sesungguhnya kafirlah orang yang kafir langsung mengatakan bahwa Allah di antara 3 oknum trinitas. Ini hati-hati begini, jangan ini kok dipotong nih kalimat kayak Ustaz Somad nanti nih. Oh, ini apa namanya nih? Penghinaan. Masa orang Kristen dikatakan kafir? Baik. Kata Umar jangan masuk ke gerejanya. Apa sebabnya?
Fa inna sukhtallah tanzilu fi. Kata Umar, karena waktu itu kata Umar, murka dan marah Allah sedang turun di situ. Mereka merayakan marah Allah sedang turun di situ. Masuk kita ke situ kena marah dan murka Allah, kena laknat. Ini bawa tumpeng mulai. Saya tak bisa paham ini. Sementara kita ini kan udah tiba toleransi, Pak. Ada orang Jawa ngomong Jawa, saya orang Medan, biasa aja, nggak tersinggung saya. Orang Sunda ngomong Sunda dengan orang Riau, orang Melayu, biasa aja. Orang Madura ngomong, kita biasa aja, nggak. Kok diajarin? Itu orang Kristen itu ketawa oleh kita nih, Pak. Mereka pun tak ada toleransi begitu khutbah Jumat dulu udah di situ, demi toleransi dulu dia mendengarkan. Enggak. Kenapa kita lagi begini-gini nih? Saya takut. Saya teringat almarhum Jenderal Ahana Sutiori. Tidak ada orang yang suka membenturkan antara NKRI negara sama Islam kecuali orang itu PKI katanya. Itu ungkapan dia. Saya takutnya begitu dimasukin unsur-unsur ini, ya. Saya tahu di sini yang ini satu tumpang itu film itu ada yang 3 tumpang dia di video itu. Siapa yang bawa itu? Itu yang ujungnya ser-ser itulah, ya. Itu kebablasan namanya. Itu bisa merusak akidah. Makanya doa. Boleh nggak saya mengaminkan lagi doa deh, Pak? Itu tahun 2005 sudah keluar fatwa dari MUI. Orang Kristen doa kita mengaminkan haram hukumnya. Itu ada fatwa tahun 2005 tentang masalah doa bersama. Ada 3 doa bareng juga, doa kita sama tidak. Ada tiga kategori. Tak boleh kita. Apa sebabnya? Karena doa itu ibadah dia. Kita berdoa atas nama Tuhan Yesus begini. Tuhan Ruhul Kudus semoga mengampuni kita. Amin. Jangan. Ya, kalau Bapak pernah begini, minta ampun. Baru tahu saya, astagfirullahaladzim. Jangan. Haram hukumnya itu. Itu batasan-batasannya. Karena sekarang udah jauh malu sekarang ini, ya. Agama Tuhan ini lagi diapain sekarang ini? Lagi dirusak keyakinan kita ini. Oh, masya Allah. Dari mulai politik, Pak, sampai ekonomi, sampai agama lagi dimaru sekarang. Perhatikan sekarang. Ada orang namanya yang ujungnya do itu, yang di tangga nada itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Siapa itu yang ujungnya do itu? Yang tak setuju dia itu Quran. Karena ada beberapa universitas yang dia tahfiz Quran itu masuk, ya kan? UI kita masuk salah satu, ya. Seharusnya kalau Muslim dia kan senang, masya Allah, kan terangkat Quran. Kalau dia orang beriman senang dia, oh di kebijakan bagus ini mengangkat kan kalau dia Muslim dia iman pasti senang dia. Orang Kristen juga boleh silakan aja Kristen, silakan dia menghafal Injilnya. Dibuat peraturan, orang yang hafal Injil 3 berapa di sekolah, tak pernah saya Injil hafal ya kan, tapi Injil ini kan tak bisa dihafal, dia tak bisa karena translate dia. Nanti pindah-pindah bahasa ini beda lagi kalimat. Kalau kita Muslim senang kita Quran itu diangkat dia. Bapak tahu ketika George Bush itu menghina Islam, mengatakan bahwa Quran itu mengajarkan terorisme, tak bisa ngomong itu kan. Videonya AO itu. Makanya kenapa begini? Islam kok begini? Nah, itulah ya. Kita lihat fenomena. Baik, sebagai penutup berikutnya, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Ya, inilah kita dibuat rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua permasalahan juga. Pun janganlah kita menyampaikan sesuatu yang tak mengerti kita. Tidak faham kita, tak di bidang kita, tak ahli kita. Ada orang begini, ada itu mengatakan dia mengatakan begini, ya, dia mengkritik waktu itu Pak Haikal Hasan. Kata dia begini, Ustadz itu kan harus menyampaikan kesejukan. Perhatikan ya, masa kalau membuat pecah belah, perhatikan dulu ini. Tak semuanya ungkapan Nabi itu sejuk, tak semuanya. Kalau sudah menyangkut akidah dia, Nabi harus punya sikap. Makanya Nabi berdiri di tembok Bani Quraisy itu.
Tiba-tiba Nabi berkata ketika mentafsirkan ayat bima fatahallahu alaikum. Sudah saya sampaikan ya. Apa namanya? Ya ibnu khinzir, ya bani khinzir, wahai keturunan babi. Ya bani qirah, wahai keturunan monyet. Ya abadat tauhid. Itu kan kasar kan? Ada waktunya. Jadi kalau urusan akhlak bagus kita Pak. Nabi mengajar. Tapi kalau sudah agama dihina, tak ada yang bisa merintangi merah dan marahnya agama dihina. Itu ya. Ada batasannya. Tak semuanya apa-apa dikatakan kelembutan itu harus mengelus-elus. Bapak punya anak, anak bapak sayang bapak kan? Sayang. Disunat itu kan menyakiti dia, menjerit-jerit dia, dipotong, jangan sampai itu disuntik itu kan. Tapi bapak harus tega supaya bersih kau menyembah Allah supaya bersih, toharoh supaya nggak kanker kulit kelamin Karena sayang kita, tak semuanya sayang harus mulus-mulus. Ada terkadang harus kita sayang sama anak, subuh bangunkan dia. Saya nggak tahu masjid ini kok jarang anak-anak. Ada lah ya, banyak anak-anak itu kata Muhammad Al-Fatih. Jika ada satu masjid sudah tak terdengar lagi suara anak-anak, bersiap-siap kampung itu kehilangan generasinya. Tapi mereka ribut, anak-anak ribut lah. Namanya juga anak-anak, kalau dia diam begini penyakitan lagi dia. Dia mah aja tuh kurang akal ini kan, lari. Namanya juga anak-anak, kendalikan lah. Kalau bapaknya lari baru anak kecil. Makanya dia yang diajak nanti, kapan mulai anak-anak itu masuk ke masjid? Syekh bin Bas tak bisa menjawab. Tapi kapan katanya masuk ke bapak-bapak? Tidak ada keterangan. Tapi yang jelas katanya ketika Nabi menyuruh anak-anak kita disuruh sholat umur 7 tahun, di waktu itu dia sudah bisa masuk saf bapak-bapak. Sudah ke masjid 7 tahun, anak umur 7 tahun. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, jika sudah anak-anak itu di saf bapak-bapak, dia jangan dipindahin dia. Fayahzunu, nanti sedih hatinya. Angkatnya 2 pindahkan masuk dia. Jangan biarin aja deh. Nah tuh, makanya yang disuruh ke masjid itu 7 tahun. Apa sebabnya? Dia sudah mengayiz. Yang mau lari dari ujung sana ke ujung sana itu jam 3 tahun, 4 tahun tuh. Yang 7 tahun udah punya akal ya, paling gini-gini aja deh. Gitu. Yang lain yang timbal ke atas itu ayah jadi banyak, itu yang 3 tahun, 4 tahun. Anak yang begini jangan ke masjid dulu, atau kalau dia ke masjid pegang. Sebagaimana Nabi mengambil daripada seorang anaknya dari istri yang lain, digendong, bawahnya tuh. Jadi bapak kalau anak itu lari, tangkap pegang gini, gini-gini dia pegang kepala gini. Wah, itu gerakan yang boleh dalam sholat untuk kemaslahatan. Ya, nah, jadi kita kembali ke ayat, hendaklah mengucapkan, menyampaikan sesuatu yang kita tahu. Kalau nggak tahu diam. Sebab jika seseorang yang tidak paham mengurus sesuatu hal atau mengurus negara ya, tak paham dia, lalu dia bicara, itu roi gitu namanya. Banyak orang-orang yang bodoh yang dia mengurus urusan orang banyak, dan sekarang sudah terjadi di negeri ini. Ya, saya pikir tak saya sebut lagi siapa orangnya. Mudah-mudahan kita sudah paham ini ya, mengurus orang ini. Ketika jadi menteri sudah ngomongnya sudah kasar. Yang cerita kepada saya ini adalah kepala SD seluruh Indonesia. Jadi kalau rapat orang ini, lu udah preman ngomongnya, kasar. Nah, dari negeri lagi diuji kita nih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bisa membuka wawasan kita bahwa karakter Yahudi itu harus kita hindari dari diri kita sendiri. Baik, ada yang mau tanggapi pertanyaan silakan.